Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gua Hanif dan gua Randy di channel YouTube Hanif dan Randy Show. Sekarang kita lagi ada di satu tempat nih, di rumah. Nampaknya di garasi rumah siapa? Kita akan ngulik lagi. sebenarnya ini dekat-dekat daerah gua sih, daerah-daerah Bintaro. Masih masuk kawasan gua lah. Kawasan kekuasaan dia. Nah, wah, rame juga ternyata Rame di luar. juga ternyata ya di luar. Jadi ini kita akan datang ke, ini kita lagi ada di rumah di seorang bukan pemain bola, tapi terkenal. Tapi masuk ke circle bola juga. Circle bola juga. Di lingkungan bola dia terkenal tapi bukan pemain bola. Apa tuh? Siapa tuh? Dia salah satu kalau kata orang saingan sama Bung jebret. ini saingannya nih. Ini ciri khasnya nih, sukar dipercaya. Jeger. Itu dia. Siapa dia? Kalian pasti tahu. Sekarang kita langsung aja. Tunggu Ren. Kita di sini mau ngapain nih, Ren? Nah, kita paling ngeledak-ngeledak Rumah dia. Kalau ada barangnya bagus kita ambil. Kita bawa pulang. Lumayan kan buat tambahin koleksi kita. Terus kita langsung masuk aja. Mana nih orangnya? Wah, bener tuh banyak layangan di sini nih kayaknya nih. Iya, ada benang guys, ada benang. Kita langsung masuk aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya serba hitam. Wah, ini hitam semua bro, elegan banget bro. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gila lo. Ini ternyata ada Sean Gelael ya Allah. Bukan. Ini siapa dia? Ini siapa nih? Oh, kalau ini mah nggak usah ditanya lagi. Ini mah Iqbal Cowboy. Waduh, assalamualaikum. Bentar. Ini buatan sendiri ya. Ini karena kita harus physical distancing, social distancing, dan ini antibakteri buat sendiri. Ini mereknya bukan ini loh. Ini buat sendiri. Disemprot. Itu juga disemprot juga. Ini dia, Ini dia, makanya ya, tau nggak? Kalau dulu itu presenter yang ngedatengin pemain bola ngobrol-ngobrol kayak begini. Dunia udah kebalik nih. Sekarang pemain bola yang ngedatengin presenter kayak begini. Makanya ini macam apa sih? Ini kayaknya pemain bola mau jadi artis mau jadi pemain bola, ya kan? Banyak artis yang mau jadi pemain bola tuh, main bola. Kan ngisi waktu luang Waktu aja. Enggak kan biasanya kan dia ngeliat sama orang, dia ngeliat orang. Sekarang kita gantian ya enggak? Main bola yang kerek ya enggak? Ya udah, ayo masuk. Ini rumahnya serba hitam nih. Serba hitam. Pokoknya semuanya serba hitam. Serba hitam. Terus serba apa ya? Kita lepas sepatu nih ya. Jangan. Pas lah. Ayo kita masuk. Ini Bang Fer mas sendiri nih. Jangan malu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk sini, Ukurannya jelek. suasananya serba hitam. Terus yang gue tahu dia suka upload golf. Nila ditonton aja langsung golf ini. Lagi macet ini kan golf ini. Iya enggak? Jeger. Mister sukar dipercaya. Iya, ini kenapa Bang? Kok nuansanya hitam, semua serba hitam ini Nggak kenapa? tahu, gue tuh suka aja warna hitam. Oke, emang gue sukanya warna hitam aja. Kita but ya, black and white ya. Iya, gue tadinya pengen semua gue hitamin, temen. Kalau gue hitamin takutnya terlalu hitam banget, jadi gue tambahin warna ya sentuhan minimalis lah warna gue. Kalau dalam tetap harus putih. Ini kan udah kan pandemi kayak gini nggak ada ini ya? Apanya? Job apa? Kita semua lagi off, kecuali ada beberapa job yang kayak ada masih ada, tapi nggak seperti biasa. Terus kok sehari-hari ngapain? Gue sehari-hari Golfan di belakang ya? Lapangan golf. gue main sama piaraan gue, jadi gue tuh punya 13 piaraan. Apa aja? Satu itu anjing, Kalau udah ngomong anjing kita ngeri ya. Kan udah latihan gitu ya. ada satu anjing pitbull. Waduh. Nanti kita kenalan. Janganlah. Terus ada 12 kucing. Oh, 12 kucing itu bukan kucing bagus. Jadi gini, 12 kucing itu semuanya rescuean. Jadi pertama tuh satu ketendang orang di jalanan masuk got, kita ambil, kita pelihara. Terus udah gitu ada lagi yang kita lagi acara ke Bandung, dia datang kasihan kita bawa pulang ke sini. Terus ada beberapa 3 masalahnya depan pancinya nangis kita ambil. Terus udah kita steril, kita kita pelihara. 12 ada di belakang. Nanti gua bawain salah satu. Orang nggak ada tuh yang minta di kita di sini. Dikasih perawat kan dia. Kagak lah. Tapi beda-beda itu kucingnya.
Ya ntar gue bawain ke sini. Oh, Ada di belakang malu, soalnya di belakang banyak jemuran gue. Ya, kalau jemuran ntar ketahuan buset, rumahnya jemuran semua. Padahal sebenarnya gue nerima laundry. Tapi guys, ini luas banget. Kalau kita lihat ada beberapa, ada 5 tingkat ada ya. Wah, ini emangnya kamar kos-kosan. Gila lo, emangnya kamar kos-kosan. Nih apa nih? Kita apa yang mau dikasih lihat nih? Kan kayaknya agak tertutup nih kan. Kagak ada mau dikasih lihat. Kita paling berdiri. Jadi gue tuh gini. Jadi tuh di atas barang-barang gue masih ada. Jadi gue tuh ada beberapa nih kan kayak ini. Ini dapurnya nih. Ini salah satu part bagian yang paling yang paling gue senengin gue kesini. Karena ini ada mesin kopi. Suka kopi dong ya? Pecinta kopi juga? Enggak, gue tuh kebetulan masuk sekolah barista. Jadi semua peralatan gue di sini. Ini grinder. Ini mesin kopinya, ini grinder juga. Jadi gue punya grinder 2, itu 1. Ini buat kalau mau bikin cappuccino. Nanti gue buatin cappuccino. Mantap. Nah, kalau ini nanti gue buatin, terus satu lagi ini buat kalau misalnya lo mau V60 atau mau apa, semua lengkap di sini gitu. Lo mau apaan aja, mau kopi apaan aja bisa gue buatin. Karena emang gue bisa lah buatin. Mau kopi apa aja buatin. Ini salah satu part gue gitu. Dan itu kalau lo mau nginep di sini, gue welcome. Itu ruang kamar tamunya. Sedangkan di belakang itu dia tuh, itu jadi tempat cuci gue tuh di belakang sana, tapi emang lagi berantakan gitu. Koleksi golfnya di mana nih? Stick golf gue di mobil ntar ada lah segala macam kayak begitu. Terus kalau baju bola gue tuh ada di gudang, ada semua banyak, tapi janganlah malu lah. Apa dong kita lihat koleksinya. Masih dikit lah segala macam. Koleksinya. Masih dikit tapi baju gua nggak ada. Itu dia yang gua tunggu adalah bajunya Hanif sama bajunya Randy. Susah banget dapet ini. Dia ngasihnya cewek-cewek melulu. Kita nggak mau, padahal itu yang ngomongin baik-baik di TV kita, bukan cewek-cewek itu. Kita yang selalu Randy, luar biasa suka dipercaya Hanif. Dia ngasih. Padahal kita yang selalu ngangkat dia gitu loh. Segala macam itulah. Minta aja kagak, aduh. Nah, itu dia. Pokoknya bisa lantar lah. Siap. Oh, ini anjing loh. Nah, ini dia. Itu dia fotonya tuh. Serem, bro. Enggak lah. Dia sebenarnya tuan rumahnya. Kita nemu rumahnya dia. Namanya Lion. Boleh nggak lihat, Bang? Boleh nggak dia pernah lihat kolam renangnya? Ayo. Kita Gua aminin aja, Amin. Sama ada kasur. Dia mau kasih lihat lantai atasnya, guys. Kita balik ke atasnya. Kasurnya yang kita ya. Katanya banyak jersey, banyak apa ya? Buku-buku. Kita lihat aja apa koleksinya. Jadi ini kamar gua dan ini adalah tempat. Nah, ini dia. Wah, banyak banget bro. Ini spesialis kalau udah tamu banyak, nggak ada nampung, suruh tidur sini. Enggak. Ini kasur bekas belum gue benahin tuh kalau sini. Nah, ini komik semua isinya tuh. Ada komik. buku. Banyak banget komiknya ini. Iya. Kok baru naik tangga aja udah ngos-ngosan nih? Kayaknya gue dengar udah ngos-ngosan nih. Jadi lo kalau mau apaan aja semuanya ada. Ini banyak topi-topi juga, Bang? Ya, iya. Gua kebetulan juga topi mengoleksi. Oh, koleksi topi, guys. Banyak bro. Di bawah juga ada nih topi-topi golf gua. Oh, topi-topi golf. Sarung tangan. Iya, ada semua ini topi-topi golf. Di bawah juga ada, nanti gua kasih lihat segala macam. Berarti bisa dong kita main golf bareng ya? Bisa lah. Nggak mau aja main. Mau lihat kebun yang tadi gua Wow. bilang. Kebun kan? Oh, ini belakang. Apa namanya? Sepatu gue lagi jemur habis main bola. Nah, itu jemuran-jemuran. Nah, ini semua tempat ini adalah wilayah kucing. Oh. Hanya beginilah rumah kita, Bos, hasil kerja keras kita. Lemari belakang gimana saya? Nah, Koleksi baju. kalau koleksi baju gua tuh sebagian ada di sini. Tuh. Ini semua baju gua. Woi, banyak bro. Enggak lah, ini cuma ada segitu doang. Lihat. Ini kapan udah? Iya. Tuh banyak tuh koleksi. Enggak lah, cuma ada segini doang tuh. Tim-tim sepak bola Indonesia ya rata-rata ya? Ada semua kayak gitu lah. Ini barang-barang bekas gua. Gitar. Ada gitar, gue punya 2 gitar. Jadi Bung Kiker ini koleksinya nggak cuma kucing. Koleksi buku, koleksi topi, sama koleksi jersey juga. Koleksi kasur. Koleksi kasur. Iya, koleksi kasur sama koleksi ini nih, berangkasnya ini. Kan tadi ada yang nanya berangkas ini berangkasnya dari Bali United. Dikasih berangkasnya dari Bali United. Iya. Ayo, kita turun lagi. Oke, kita tadi udah sedikit tur rumah. Sampai naik 4 lantai. Sampai naik 4 lantai. 7 ya. Belum dikasih lihat. Jangan suka ngurang-ngurangin dong 7.
Siapa yang ngurang-ngurangin? Koleksi tadi ya. Koleksinya, bukunya, topinya, walaupun belum dikasih lihat baju-bajunya, baju-baju. Iya, tapi nggak. Oh, itu salah satu itu tuh, topi golf gue di situ semua tuh. Lu nggak mau mention baju? Nggak mau mention baju gue nggak ada soalnya. Gua nih ya, mumpung di YouTube ya, gua menunggu bajunya Hanif Syabandi sama Tapi nggak Fendi ya. Kalau sampai bajunya datang ke tempat gua pajang. Bener ya. Gua pajang di sini, gua bikin frame, gua pajang di sini ya. Ini semua warga kampung sini gua bilang, nih bajunya Hanif Syabandi. Ya. Jadi cuma depan kamera doang kayak gini ya. Emang kagak udah taruh lagi. Kagak dipajang. Kok nggak dikasih? Dipajang lah. Kita selesai turnya, sekarang kita lagi duduk santai, adem dengan AC, kita coba ngobrol-ngobrol sama Bung Jeger, Soekardi Percaya. Yes. Bung, nah, Yes. kita banyak yang mengenal. Gua jujur pertama mengenal Bung Jeger nih dari komentar, dan jawaban sebagai komentator ya. Komentator. Oh serius lu? Iya, Karena serius. gua pikir kenal gua dari ini, dari agen pemain, bukan ya? Iya iyalah. Sebelum itu. Sempat dulu, kan kita lagi masa-masa ini harus tetap ya healthy gitu. Jadi kalau misalnya masa-masa kayak gini kegiatannya ngapain aja nih? Kan Gue stop dong komentar, jadi komentar. iya, karena kan job komentator hampir bisa dibilang 90% off. Ada beberapa yang masih ada itu, tapi rata-rata bukan yang live. Jadi gue masih ada beberapa kali job presenter, tapi itu yang kayak highlight atau cuman pertandingan kayak ya, karena kan gue bawain martial art juga kan, mixed martial art itu ada top 100 fight-nya dikumpulin, terus kita setiap satu episode ngasih 10 fight terbaik kayak gitu. Tapi kalau yang live Stop semua. Ini makanya jadi YouTuber semuanya. Kita YouTuber ini gimana ceritanya? Ikut YouTuber atau gimana? Atau sebelumnya udah? Enggak lah, kalau gue mau jadi agent pemain, karena gue dengar tuh ada agent pemain tuh paling top namanya MM00. Iya, MM00 gitu. Itu nomor 1 gitu katanya di Indonesia itu. Katanya pemain bolanya ada 299. Gitu. Saya mau jadi itu. Jadi apa agen apa itu? Mau jadi agen. Jadi agen. Ya, semua agen lah saya. Agen air mineral, agen beras, agen LPG, gue semua agen gitu. Jago ya jadi presenternya, mereka bisa jadi presenter nih. Kita kan ngikutin ini. Bang, ceritain dong Bang, jadi komentator nih. Gue kenal Abang kan dari komentator. Emang sebenarnya awalnya tuh Sebelumnya? Kagak ada ini-inian segala macam. Jadi kebetulan aja. Jadi kalau menjadi komentator tuh sebenarnya itu kebetulan. Dulu kebetulan. Jadi gini, cerita paling lucunya tuh adalah jadi pas jadi komentator tuh awalnya itu gara-gara gue tuh lagi ke Hard Rock Cafe. Oke, Hard Rock Cafe. Itu tahun 2002 nggak salah, habis Piala Dunia. Dia baru lahir. Emang Randy lahir tahun 2002 Juli. Piala Dunia, iya pas banget baru lahir. Piala Dunia kan bulan Juli kan 2002 ya? 2002. Iya, udah yang di Korea Jepang. Nah, jadi tuh waktu zaman dulu itu masih ada Alec Mande. Jadi programnya Hard Rock itu ada namanya Alec Mande, itu artis-artis band-band penyanyi Indonesia yang top. Itu main tiap hari Senin malam. Itu pokoknya main-main situ tuh bangsanya kayak Slang, Dewa, terus Padi, zaman dulu masih Padi, Soul Seven, Peter Pan belum waktu itu, terus kayak penyanyi tuh Reza, Rosa, Rishu ya kayak gitu. Nah, kalau nggak salah tuh pas waktu itu gue tuh nonton pas Padi. Sobat. 2002 itu, ya Sobat. Pas Piala Dunia? Enggak, itu sudah Piala Dunia 2002. Nah, kebetulan gue lagi nonton di situ. Habis selesai, mereka tuh main kan mana bikin 12. Selesai dari situ biasalah ada home band sama DJ gitu. Ya gue masih di situ, terus akhirnya biasalah lagi sambil ya namanya anak muda gitu kan, masih zaman dulu lah, bukan kayak masih zaman dulu kan udah keren. Masih zaman dulu lah, masih suka sedikit lah gitu kan anak muda. Terus ya udah tiba-tiba ada orang yang nyamperin gue. Waktu itu gue lagi ya sambil minum-minum cantik gitu segala macam, tiba-tiba ada yang nyamperin gue, terus dia bilang, lu mau jadi presenter nggak? Langsung gitu. Jam 1 pagi itu gua. Terus gue yang masih lagi ada minum. Pada saat itu gue langsung pikir, wah, langsung kan. Terus gue bilang gitu kan, siapa yang nggak mau, temen dalam hati gue, wah,
nih jangan-jangan dia suka sama gua. Ya. Soalnya ngomong cowok juga gitu kan, bahaya kan gitu. Wah dia jangan suka juga deh kan. Terus udah, ya siapa, terus gua bilang aja kan, ya namanya orang kayak gitu, siapa yang nggak mau, gua bilang kayak begitu kan, siapa yang nggak mau, gua bilang gitu. Terus dia bilang akhirnya apa namanya, ya udah dia kasih kartu nama. Kalau emang lo mau besok lo datang ya jam 1 gua tungguin. Oh ya udah, pas gua lihat ternyata kartu namanya tuh SCTV. Dia kartu nama SCTV. Terus gua ya udah, gua cuma udah gua taruh, gua lanjut lagi lah pokoknya, lanjut selesai itu jam 3 lah, jam 3 kan zaman dulu itu jam 3 kalau saja 3:30. Sebelum subuh gua udah pulang, sebelum subuh gua udah pulang, sholat subuh dulu. Terus gua tidur kan, rumah gua kebetulan dekat. Pas udah gitu udah dong kan, gua tidur. Terus gue bangun tuh sekitar jam berapa ya, jam 9, jam 10 bangun gitu. Rumah gue tuh dulu di Biompongan. Nah kantor SCTV itu di Kartika Chandra, kalau lo pernah tahu hotel Kartika Chandra itu kan kantornya di situ, belum di Sensi. Kan dekat banget tuh. Gue bangun gitu yang iya gitu kan, kondean gitu kan, yang udah jalan apa enggak ya, berangkat apa enggak ya gitu segala macem, yang antara mau enggak udahlah, gue pikir nothing tulus gitu loh, udahlah gue berangkat aja. Gue mandi, nyampe sana tuh gue jam setengah 12-an lah, jam 12-an gitu gue nyampe. Pas gue nyampe sana, di SCTV lantainya lupa gue 18 atau 17 gitu. Gue nyampe sana terus ketemu Mas Satpam ya kan, Pak saya mau cari Pak ini gitu, namanya gak perlu gue kasih tau apa Pak ini. Terus, oh Pak ini lagi di bawah, lagi workshop di Hotel Kartika Chandra. Terus gue bilang, oh emang mau ngapain Mas? Gue juga bingung kan mau ngapain kan, orang gue cuma dikasih kartu nama, gue juga bingung kan mau ngapain kan. Itu jawab apa? Iya, terus nggak tahu Mas. Terus dia bilang, wah pasti mau casting ya, dia bilang gitu. Pasti mau casting ya, casting di atas, naik lagi 1 lantai. Oh ya udah, naik ke atas. Ya udah kita naik ke atas 1 lantai. Pas gue naik lift, terus pas gue buka lift itu, jadi tuh di lantai 18 itu tuh kayak hall gitu, 1 lantai itu kosong, itu kayak cuman kayak tempat studio gitu. Pas gue masuk itu tuh kalau lo tau ada 100 orang lagi nunggu mau casting. Gue ya astagfirullah, banyak banget gitu kan, ya udah tambah belum tidur kan, aduh gitu segala macam. Ya udah terus akhirnya udah mereka lagi megang-megang kertas gini lagi, so komat kami yang latihan gitu. Wah lagi gitu lah semua. Tuh cowok semua dari model apa aja ada, cewek dari model apa aja ada semua. Terus ya udah akhirnya, Mas mau casting juga? Iya Mbak, gitu gue bilang gitu. Emang pengen casting enggak kan? Enggak tahu kan kok pengen. Gue nggak tahu pengen casting. Gue kan cuma pikir sudah datang, gue tuh nggak tahu kalau itu nyata ada casting dan segala macam. Udah pas udah gitu udah akhirnya dikasih form kan, gue tulis form nama itu ngisi biasa standar. Pas udah gitu nggak berapa lama kemudian datang tuh gerombolan mereka, kayak itu kayak produser gitu kan, bawa kamera gitu nyati terus mereka langsung bilang, oke, kita udah siap nih, siapa yang mau duluan, siapa yang udah siap. Gue langsung bilang aja, saya, gue bilang gitu. Lu mau baca-baca apa bang? Enggak, gue nggak baca apa-apa. Gue pede aja gue bilang saya gitu. Karena pada saat itu gue jujur, itu gue cuma kan cepet-cepet pengen pulang. Bukan karena gue siap gitu. Kan lu bayangin kalau ngantri 100 orang, kalau itu mulai jam 1, gue bisa jam 4 baru dapat giliran. Jadi mendingan udah gue yang pertama aja gitu. Karena gue cepet-cepet pengen pulang, padahal tuh masih ngantuk banget gitu kan. Jadi terima nggak terima? Iya, udah gitu segala macam. Saya serius mau apa namanya? Iya nggak apa-apa, udah gue casting. Pas dari casting itu, gue baru tahu ternyata di situ itu nyari presenter untuk bawain Liga Italia. Oh, yang 100 orang itu? Ya ini pokoknya mereka tuh lagi buka buat nyari presenter Liga Italia gitu. Nah orang yang casting gue itu ternyata itu adalah dia talent manager dulu di SCTV. Nah pas udah gitu, gue baru tahu kan, terus yaudah dia kan sekarang kamu coba jadi host ya. Host apa? Bawain Liga Italia. Oh Liga Italia berarti gue gancil. Merem gua. Ya udah gitu. Ya udah gua ngomong. Terus dia langsung, wah orangnya serius. Nah pas gue lagi udah mulai casting, terus dia masih, kamu suka bola Red? Suka. Tim kamu apa? AC Milan. Oh iya. Ya udah kamu jangan bawain AC Milan, karena AC Milan pasti kamu hafal. Kamu bawain Brescia lawan zaman dulu tuh masih ada Brescia sama Regina. Brescia sama Regina. Wah gila gue bilang. Emang gue masih bisa kan? Terus dia masih penasaran lagi. Enggak, kamu jadi komentator deh. Karena dia nganggap pengetahuan bola gue bagus. Kamu jadi komentator. Dites tuh. Udah segala macam. Nah pas gue lagi tes gitu, nyata orang yang kemarin tadi pagi ketemu sama gue baru datang dia dari bawah. Udah selesai dari situ, selesai itu ya kalau bisa cuma setengah jaman gue casting. Selesai dari situ gue langsung dipanggil sama ada 1 orang gitu, namanya almarhum Dian Purba tuh
dia bekas produser sport lah. Dia langsung bilang, Ren sini gue mau ngomong lo. Ren, lo punya ini nggak kontrak nggak sama zaman dulu masih zaman kontrak gitu kan, kontrak sama manajemen atau sama apa gitu. Bilang punya saya sama Munia Sports tuh enggak. Munia Sports belum ada gitu kan, karena orangnya masih kerja di IMG dulu zaman itu. Terus udah gitu apa namanya gue bilang nggak ada. Terus dia langsung bilang ya udah Ren, Langsung ya? gue udah suka sama lo, pokoknya besok gue akan ngomong sama apa namanya sama manajemen, insya Allah seminggu lagi lo gue kabarin deh. Langsung gitu. Terus ya udah gue oh ya udah bang, udah segala macam, ini nomor telepon gue udah segala macam. Gue pulang karena gue pengen tidur aja. Gue pulang Nggak mikirin lu. iya nungguin maghrib, habis maghrib gue tidur tiba-tiba nggak sadar gimana jam 6 pagi di depannya handphone gue bunyi lagi di telepon jam 6 pagi. Wah ini bang Dian nih telepon gue. Ya udah gue angkat, halo bang, assalamualaikum. Ya Ren, apa namanya gue udah poin aja ya gitu segala macam. Gue udah ngomong sama manajemen udah oke. Pokoknya lo siang ini ke SCTV ya. Ngapain bang, kita tanda tangan kontrak. Hah, gue langsung ya? tanda tangan kontrak. Yang benar gue. Ya udah. Gue masih yang antara bangun gue mimpi apa kagak ya. Karena itu semua ini udah akhirnya gue mandi, gue sampai sana, udah dia bilang itu kita tanda tangan kontrak. Itu berarti gue ketemu orang itu Senin, gue casting hari Selasa, Rabu gue tanda tangan kontrak, terus bilang gitu Ren, hari Sabtu kita langsung live. 3 Iya, langsung. Nah, ternyata waktu itu gue tuh ngegantiin Aldi Bragi. Jadi dulu tuh presenternya sempat Aldi Bragi sama masih zaman senior tuh masih ada Om Dali Tahir, Aldi Tahir, mat lagi siapa lu belum lahir juga tuh. Iya, masih itulah. Ya udah, akhirnya hari Sabtu gue langsung bawain pertandingan. Sampai sekarang udah. Sampai sekarang. Iya itu jadi kayak begitu. Jadi makanya setelah nih, jadi pas sudah setelah 6 bulan, setahun lah gue siaran, gue baru berani nanya kan. Gue nanya masih almarhum Bang Diam dulu, Bang, gue mau nanya nih Bang, serius, nanya apa? Kan dulu pas gue casting itu banyak tuh Bang orang, gue bilang gitu. Yang diterima siapa aja, gue bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, yang diterima lo doang. Terus gue bilang, nggak mungkin lah, ya sekarang lihat yang siaran kan lo doang, yang lainnya nggak ada. Terus gue bilang, iya ya benar juga. Jadi lu bisa bayangin kan, ya ini dia yang lu bisa bayangin. Mereka tuh semua di casting, ada seratusan orang itu, mereka semua di casting, nggak ada yang lolos gue doang. Dan gue adalah orang yang pertama di casting. Gue orang yang pertama di casting dan gue doang yang lolos, yang lainnya kagak. Jadi setelah dari situ ya udah mereka nggak ada sih. Pertama bukan karena siap, tapi nah itu dia. Jadi itu makanya gue bilang kalau udah namanya emang kalau udah kun fayakun, kalau udah Tuhan udah bilang, lo udah bilang semua segala macam jadi. Dan udah jadinya sampai sekarang kayak begini. Tapi padahal yang lain dulu baca-baca udah ngapalin semua ya. Itulah kalau udah rezeki emang udah nggak bisa. Emang udah kerja di radio, udah ada. Udah waktu itu. Di radio. Iya. Oh, basicnya emang dari radio itu ya? Iya, radio udah sempat gue udah bawain. Jadi gue tuh dulu sebelum ini gue udah sempat bawain acara-acara di radio itu gue punya acara program olahraga sama Gusti Randa gue bawain. Oh, oke. Dari situ lah kenapa dia nawarin abang ya? Enggak juga. Orang itu nawarin itu cuman karena mungkin kebetulan ketemu, mungkin dia ngeliat, wah ini kayaknya orangnya ini nih apa namanya sportsman gitu loh, begini tuh. Enggak ada ya kan, bro, lo kan kadang-kadang lu suka aja kan ketemu di mall tiba-tiba mau nggak main sinetron, kan ada orang yang kayak begitu gitu loh. Orang mereka juga mungkin cuma feeling aja kali udah nawarin. Ini cuma dari gitu 18 tahun sampai sekarang ya? Iya, terus ya udah akhirnya abis itu lanjut sampai sekarang. Jadi ya kalau bawain acara ya semua. Terus kalau dari komentator ada nggak kayak misalnya role modelnya gitu? Lu kayak misalnya abang nih, gue pengen nyontoin ini nih buat. Ada sih, ada beberapa ya. Kalau misalnya ngomongin di, jadi kalau gue tuh dulu gini loh, kebetulan tuh gue tuh memang orang yang sebenarnya gue nggak terlalu suka nonton bola. Gue tuh nggak terlalu suka. Oke. Yang gue tuh bukan orang yang mau nontonin gitu segala macam yang habis enggak gitu segala macam. Gue paling nonton ya kecuali AC Milan main. Gitu. Itu pasti ya. Iya. Gue tuh lebih seneng main bola. Lebih seneng olahraga langsung gitu ya. Langsung ini ya, karena kan memang mungkin karena bokap gue kan juga dulu atlet pas dia masih zaman SMA kuliah, jadi mungkin darahnya dari situ gitu segala macam. Jadi lebih seneng yang kayak begitu aja. Dan makanya ketika ngebawain juga gue yang
akhirnya gue harus duduk gitu segala. Makanya gue tuh kalau nonton bola apa segala macam di rumah gue bisa tidur ya, malam-malam itu tidur ya. Kalau lagi kerja emang nggak mau kan nonton gitu. Terus siapa kalau misalnya idolanya? Nggak ada, makanya gue tuh nggak paling kalau misalnya lihat zaman dulu kan waktu zaman gue kecil tuh ada siapa sih, Tracy Irawan yang kayak gitu kan, Ricky Jo, almarhum Ricky Jo. Nonton kan? Jadi gue cuma nonton tapi gue tidak yang gue nggak, udah gue akhirnya terbentuk dengan gaya gue sendiri aja sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang akhirnya. Iya, gaya gue. Dan ketika gue mulai dulu jadi presenter, itu gue presenter paling muda karena yang benar apa yang kata tadi Om Muli bilang, itu yang mulai yang senior yang lagi di atas itu semua ya lu manggilnya sekarang mungkin apa ya, opa semua kan. Iya, itu mereka tuh jaraknya sama gue jauh banget, dan gue tuh presenter yang merubah semuanya dari generasi yang, jadi kalau lu dulu tuh ngeliat miliaran secara olahraga tuh ya old school semua gitu, pas gue masuk itu jadi berubah yang sampai sekarang gayanya yang gitu. Jadi kalau dulu nonton bola tuh dengan gayanya yang masih Randy Juliansyah membawa bola sebuah ya kayak gitu. Iya, tahu. Enggak yang Randy Juliansyah berikan berhasil nggak kayak gitu. Itu gua semua yang pas dulu itu pas mulainya. Oh, abang duluan itu ya? Iya, gua yang mulai itu karena waktu itu gua mereka tuh cuma bilang, "Ren, pokoknya kita pengen lo jadi ikon sepak bola nasional yang bisa membuat nih pertandingan tuh seru dan orang nggak mau nonton gitu." Jadi kayak nyentrik gitu ya? Iya, dan tapi tetap dengan nanti itu dia ada bedanya nanti, tapi tetap dengan gaya yang tetap gaya seperti biasa gitu segala macam, tapi semangatnya dimainin. Ren, soalnya ini tetangga sebelah tuh ngomong katanya yang memulai duluan tuh dia. Gue jadi bingung Gue jadi bingung ini. Yang duluan tuh Jadi yang memulai untuk nyentrik yang ini. Wah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah itu yang tadi gue bilang. Jadi ketika gue mulai di siaran bawain liga, gue tuh bawain bola Indonesia tuh sebenarnya tahun 2003, Liga Bank Mandiri. 2003? Liga Bank Mandiri, Okay, 2004 pas Persik juara. Terus 2004 Persik juara, 2005 gue off kan, 2005 itu mereka siarannya pindah ke TV7 sama Antv, gue masih di SCTV. 2006 gue baru pindah ke Antv, itu gue bawain Liga Indonesia Jarum sama Copa Indonesia Komisi Samsu. Nah dari situ, nah itulah yang tadi gue bilang. Jadi mereka tuh waktu itu ada bos gue tuh Bang Reva Dedi, dia bilang, "Ren, pokoknya gue mau lo tuh bawain bola dengan gaya yang anak muda, orang nonton semangat gitu dan segala macam." Terus gue bilang, "Oh ya udah," gue bilang gitu. Udah gue bawain aja segala macam. Makanya ketika itu dulu segala macam, mungkin yang sedikit perbedaan, mungkin sedikit yang dibilang itu adalah gue tetap dengan gue hanya memainkan semangatnya. Oke. Gue pakai kalimat, beberapa kalimat yang gue pakai misalnya kayak zaman dulu itu masih zaman kayak dulu gue bilang misalnya tendangan selamat datang, terus ada gue bilang bahwa Belanda mengangkut air ya kalimat itu, tapi memang kalimatnya nggak kalimat kayak Valen segala macam. Valen muncul di tahun 2013 dengan 2012 dengan timnas dengan kalimat yang memang agak sedikit berbeda. Nah kalau gue tuh lebih yang makanya kalau lihat gue sama Valen itu memang mempunyai dua karakter yang memang sedikit berbeda. Kita memang bersinggungan, tapi sebenarnya itu beda banget. Jadi ketika kalau Valen itu dia lebih yang memainkan kata-katanya yang lebih prahara apa segala macam. Kalau gue lebih mainin yang semangatnya. Intonasinya gitu ya. Intonasi, terus suasana, ambience. Jadi gini, kalau kuncinya adalah kalau gue adalah berusaha membuat orang yang nonton di lapangan itu merasakan dia kayak lagi nonton di tribun. Nonton langsung. Gitu. Kalau gue itu. Ngomong soal persaingan nih, ada Bung Valen juga kan disebut juga nih kan, ngomong persaingan nih, dia bilang sih katanya cukup berbeda, ya kan cukup berbeda. Tapi dia bilang, Bung Valen ngomong persaingannya gimana sih, dia bilang nggak ada persaingan. Dia udah karena dia selama 2 tahun ini sudah menjadi komentator atau presenter terbaik di Indonesia. Ini gimana komentarnya, Bu? Tunggu ini ya. Enggak lah. Kalau gue sih ngeliatnya gini aja. Gue bukan yang terbaik. Oke. Gue bukan yang terbaik, tapi gue yang paling banyak joke-nya. Seluruh TV maki gue. Tapi bener. Tapi tadi Bung Valen bilang ya, dia milih-milih. Apa? Dia milih-milih. Yang pasti, gue karena ditawarin. Gue nggak pernah minta job. Gue semua TV bawain program. Semua acara olahraga pasti ada Rendra. Papan listrik bro.
buat makan kucing bro. Iya dan dia bilang dia memang benar juga. Bung Valen tuh sempat nyelipet juga kalau yang sebelah itu katanya kuantitasnya. Iya, kuantitasnya lebih Masalah banyak. kuantitasnya. Dia bilang, kalau dia kualitas. Kalau dia kualitasnya itu gimana tuh kayak gitu tuh? Gua kalau itu dia, kalau misalnya bicara soal kuantitas, itu gue yang minta kerjaan. Sampai sekarang gue nggak pernah minta kerjaan, orang selalu nawarin. Ada program baru, dia selalu bilang, Ren, gue ada program baru, dan gue mau ada segala macam. Gue masih punya bawa ini nggak apa-apa kita segala macam. Ya udah, lu berarti gue bilang waktunya waiting list ya, gue bilang karena ada gue harus bawa ini. Oh iya, nggak apa-apa segala macam. Iya. Enggak lah, pokoknya intinya sih, kalau gue hanya berpikir bahwa gue nggak ngerasa bahwa gue yang terbaik siapa segala macam. Valen menurut gue hebat, luar biasa banget karena dengan apa yang dia lakukan, gue sering ngobrol sama dia segala macam. Apa yang dia lakukan itu sesuatu hal yang belum tentu orang mau lakukan. Karena untuk melakukan hal yang sedikit berubah seperti itu banyak hatersnya loh. Tapi dia menikmati kan. Gue ketika orang ngobrol dan segala macam, gue bilang ada orang datang semua segala macam. Lu mau jadi presenter? Iya. Jadi presenter itu cuma tinggal 2, gue bilang sekarang. Yang laku itu cuma ada 2, gue bilang. Satu adalah menjadi presenter yang nyentrik, yang keluar dari zona nyaman, yang keluar dari kaedahnya segala macam seperti Valen, atau presenter yang menjadi role model yang laku di semua TV kayak gue. Jadi cuma 2 contohnya ya? Iya, hanya 2 itu aja. Kalau menurut gue nggak ada lagi, karena cuman gue bilang itu dia. Kenapa Valen bisa sekarang tetap bisa? Karena nggak ada pesaingnya. Nggak ada kayak gitu. Belum ada yang kayak begitu. Yang tipe dia masih begitu. Dia masih bisa memakan kue di tempat yang presenternya seperti itu karena belum ada saingannya. Tapi lo boleh cek yang kayak gue banyaknya seperti apa. Tapi mereka semua waiting list semua di bawah gue. Iya. Nggak lah, bercanda lah. Oke. Terus gue penasaran kalau persaingan di dunia abang nih. Sama kayak pemain bola lah. Samanya kayak gimana? Sama lah kayak pemain bola, kan kita sistemnya juga sama kan. Kalau pemain bola dapat kontrak, pemberi kerjanya adalah kalau kalian memberi kerjanya klub, kalau kita memberi kerjanya stasiun televisi atau mungkin perusahaan-perusahaan atau sama aja. Tapi kalau Bang Valen bilang banyak yang julid. Itu yang nah ini dia kan. Yang julid sama Valen karena yang mungkin nggak dapat job kan. Kalau gue mau julid apaan? Gue julid apaan gitu loh. Segala macam. Mungkin yang julid yang nggak ada jobnya gitu, ngeliat wih ini apa nih, kalau gue mau julid apaan gitu segala. Jadi sebenarnya hidup gue udah sibuk dengan kerjaan gue sih. Nggak perlu mikir gitu ya? Ya enggak lah, karena menurut gue kalau julid ya sekarang gini lah. Kan itu yang gue bilang bahwa menjadi Valen itu adalah gampang untuk cepat melesat karena dia mengambil jalan yang sedikit berbeda. Iya. Jadi ketika lo bagus akan lebih mudah. Nah, yang ngambil jalan gue ini banyak yang bagus-bagus. Bagusnya banyak banget. Cuman mereka masih ada tertahan terus, masih ada gue nya gitu loh, segala macem gitu. Jadi mereka yang lo kayak mau ngomongin Barcelona selama ada Messi, siapapun sebagus apapun nggak akan bisa. Oh, jadi lo Messi-nya ya? Ketika Messi enggak lah, gue nggak. Misalnya CR ya? Enggak lah, dia adalah Messi-nya, gue CR-nya. CR di mana-mana ya soalnya. Ya kayak begitu gitu. Jadi maksud gue adalah karena seperti itu ya. Kalau ada orang yang makanya gue bilang kalau ini buat teman-teman gitu ya, buat subscribernya Hanif sama Randy, kalau mau cepat jadi presenter, ya harus kalau mau cepat gitu, ambil jalur Valen. Karena emang belum ada di situ, baru ada Valen. Dia main sendiri di situ, nggak ada yang bersaingannya nggak ada segala macam. Jadi lo bebas untuk lawannya nggak ada gitu segala macam. Tapi kalau yang membedakan abang dengan presenter lainnya itu apa? Apanya? Yang sama kayak abang yang bukan kayak Valen. Tadi jalannya abang tuh, nah yang membedakan abang sama presenter pesaing abang yang itu apa? Yang pasti ya ininya lah, kontraknya lah. Enggak lah, kalau menurut gua karakter aja. Beda karakter. Jadi kalau menurut gua, jadi gini, banyak orang yang nggak tahu gitu ya bahwa untuk menjadi seorang presenter lo harus punya karakter. Jadi ketika lo udah punya karakter, orang tuh udah nggak akan ragu untuk apa namanya, untuk bawain untuk nawarin lo, untuk bawain pekerjaan gitu. Karena mereka udah kebayang bahwa nih gue kalau udah dibawain nama Hanif nih kayak begini, dibawain nama Randy nih kayak begini gitu. Udah kebayang gitu loh segala macam. Gambarannya gitu ya. Iya, kayak begitu dan apa ya menurut gue dengan kondisi yang ada seperti sekarang, menurut gue karakter tuh penting banget karena karakter itu yang akan melekat sampai lo kapan dan segala macam. Ya, sekarang gini kan.
gue pengen kasih tau bahwa segala macam. Banyak orang yang bilang bahwa karena itu siaran Liga Indonesia dari kapan? Ya gue sih bilang bahwa gue siaran Liga Indonesia itu dari tahun 2006 itu gue bilang gue nggak pernah putus sampai sekarang. Jadi mau Liga Indonesia-nya pindah-pindah TV gue selalu bawain. 2006 di ANTV, 2014 gue bawain di di apa namanya di Kompas di K-Vision pas QNB. Terus 2015 Piala Presiden TSG di Indosiar. Iya, terus sama segala macam. Dan gue selalu bawain terus. Gue nggak pernah putus. Kemarin stasiun TV iya itu ada ya. Dari 2016 sampai sekarang. Iya.